Hai teman-teman semua, sayang ayah dan juga bunda. Jadilah anak yang solih, rajin mengaji, rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2 Sevilla, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah, muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Yuk kita mulai belajar dengan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang kosakata. Teman-teman tahu, kosakata diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu, misalnya ekonomi atau kehidupan sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kosakata lingkungan rumah yang bersih. Teman-teman harus semangat ya belajarnya. Coba teman-teman baca percakapan teks di bawah ini. Ada percakapan antara ibu dengan Komang. Komang, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Lalu Komang menjawab, baiklah Bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat. Kita semua pasti mau tinggal di rumah yang bersih dan sehat. Pada percakapan ibu dan Komang, kita dapat menemukan beberapa kosakata yang berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih. Contoh kosakata tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersih, artinya bebas dari kotoran. Yang kedua, sehat, artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Yang ketiga, penyakit adalah gangguan kesehatan. Selanjutnya kita akan belajar menulis cerita berdasarkan informasi pada gambar. Berikut langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Langkah pertama, coba teman-teman amati gambar dengan seksama. Langkah kedua, teman-teman tentukan tema atau topik pada gambar. Contoh tema misalnya rumah yang sehat dan bersih. Langkah ketiga, teman-teman buatlah beberapa kalimat. Nah, langkah yang keempat, coba teman-teman rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah karangan yang utuh. Sekarang kita akan mencoba membuat cerita berdasarkan informasi pada gambar. Coba teman-teman amati gambarnya. Setelah mengamati, teman-teman akan mendapatkan beberapa pertanyaan. Berikut pertanyaan yang didapat setelah kita melihat gambarnya. Yang pertama, siapa yang melakukan kegiatan dalam gambar tersebut? Namanya adalah Dedi dan Mita. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh kedua anak dalam gambar? Ayo, siapa yang tahu? Silahkan Yasmin atau Cita. Iya benar, merapikan mainan ke dalam kotak. Pertanyaan ketiga,
Apa akibatnya jika anak tersebut tidak melakukan kegiatan tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ayo Zaid, coba dibantu yang lain. Iya benar, rumah terlihat tidak rapi dan kotor. Dari jawaban pertanyaan tersebut, kita dapat membuat karangan hingga menjadi sebuah paragraf. Seperti ini teman-teman, Dedi dan Mita sedang merapikan mainan. Mereka merapikan mainan dengan bekerja sama. Mainan yang tersimpan rapi membuat rumah menjadi rapi dan tidak kotor. Teman-teman pernah membaca sebuah cerita yang di dalamnya ada sebuah teks. Saat membaca, coba perhatikan kalimat-kalimat dalam teks tersebut. Apakah teman-teman sudah tahu atau belum artinya? Nah, jika teman-teman belum mengetahui arti kosakata tersebut, teman-teman bisa menanyakan kepada ayah, bunda, atau ibu guru. Nah, teman-teman juga bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut ada sebuah teks singkat. Kita harus menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan sehat. Lingkungan tidak bersih dapat mengundang penyakit. Sekarang coba teman-teman baca teks percakapan berikut. Percakapan antara kecoa dengan tikus. Tikus, mengapa di sekitarmu banyak sisa makanan? Lalu tikus menjawab, hal itu karena makanan yang terjatuh tidak segera dibersihkan oleh manusia. Setelah teman-teman membaca teks percakapan tadi, coba teman-teman jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa di sekitar tikus banyak sisa makanan? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ashraf tahu. Zain tahu? Iya benar, karena makanan yang terjatuh tidak segera dibersihkan. Pertanyaan kedua, apa yang akan kamu lakukan jika kamarmu kotor? Coba Kansa dijawab. Silahkan dibantu Syarifah. Iya benar, kita harus membersihkannya. Teman-teman kelas 2 Sevilla harus bisa ya membersihkan kamarnya sendiri. Jika ada kesulitan, baru minta bantuan ayah dan bunda. Selanjutnya kita akan belajar membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Siapa yang tahu apa itu laporan? Ayo teman-teman kelas 2 Sevilla yang tahu boleh jawab. Yuk kita cari tahu apa itu laporan. Laporan adalah hasil pengamatan terhadap sebuah gambar atau teks. Hasil pengamatannya dapat berupa tulis atau lisan. Maksudnya tulis, teman-teman bisa menuliskannya di buku. Nah, kalau lisan, teman-teman bisa menyampaikan laporannya dalam bentuk cerita. Berikut adalah langkah membuat laporan sederhana. Yang pertama, teman-teman harus mengamati gambar atau teksnya terlebih dahulu. Mengamati adalah melihat serta memperhatikan secara teliti. Kita perlu memperhatikan gambar dengan cermat. Temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Hal-hal pokok tersebut berhubungan dengan peristiwa atau kegiatan pada gambar. Dari hasil pengamatan sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi-informasi penting. Teman-teman dapat menyimpan informasinya dalam bentuk tulisan. Setelah itu, kita mulai menyusunnya menjadi sebuah laporan sederhana. Sekarang kita akan mencoba membuat laporan sederhana. Yang pertama, teman-teman harus mengamati gambar berikut.
Ada gambar apa ya teman-teman? Setelah mengamati gambar, kita memperoleh informasi. Yang pertama, tempat sampah yang tidak tertutup membuat sampah berserakan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kedua, banyak daun yang berguguran di halaman rumah. Maka hasil laporan pengamatannya adalah ciri-ciri rumah yang tidak bersih adalah yang pertama, sampah berserakan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kedua, daun-daun yang berguguran dibiarkan di halaman, tidak disapu. Ini dapat menyebabkan lalat dan penyakit. Tugas teman-teman di rumah adalah menuliskan ciri-ciri rumah yang sehat dan rumah yang tidak sehat. Semangat mengerjakan tugas ya teman-teman. Ibu tunggu tugasnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman atas semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah anak-anak yang penyayang. Dadah semua. Sampai jumpa di lain waktu.